Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di RF Project Channel. Oke, hari ini aku mau bahas lanjutan materi yang kemarin. Nah, di video sebelumnya aku kan bahas tentang pendahuluan trigonometri. Nah, hari ini sesuai janji aku mau bahas lanjutannya, yaitu di perbandingan sisi-sisi segitiga. Oke. Jadi buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian nonton dulu biar nanti pas kalian lihat video ini kalian paham. Soalnya ini berkesinambungan ya sama video yang sebelumnya. Oke, langsung aja. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku. A, B, C. Dia siku-siku di B dan punya sudut A sebesar alfa. Nah, sisi di depannya sudut ini, sudut alfa ini namanya sisi depan. Nah, yang ini namanya sisi samping. Nah, sisi yang paling panjang sendiri ini, itu namanya sisi miring atau yang biasanya disebut dengan hipotenusa, yang udah tak jelasin di video sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi kalian harus paham dulu ya, kalau yang di depannya sudut namanya sisi depan, yang di sampingnya ini samping, terus yang paling panjang itu namanya sisi miring. Lanjut. Nah, sekarang misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku A, B, C. Dia siku-siku di B dan punya sudut A sebesar alfa. Misalkan di sini AB-nya 4, kemudian BC-nya itu 3, kemudian AC-nya itu 5. Nah, ini misalkan aku namain dia segitiga siku-siku 1. Nah, kemudian aku punya segitiga siku-siku lagi yang kedua. Misalkan di sini P, Q, R. Dia siku-siku di Q dan punya sudut P sebesar alfa juga. Misalkan PQ-nya itu 8, kemudian QR-nya itu 6, PR-nya itu 10. Nah, kalian lihat segitiga siku-siku yang pertama sama yang kedua, dia sebangun atau enggak? Ayo, kalian ingat-ingat lagi sama yang udah tak jelasin kemarin. Sebangun atau enggak? Sebangun ya. Kenapa kok sebangun? Soalnya yang pertama, dia sudut-sudutnya yang bersesuaian, dia besarnya sama. Nah, yang kedua, perbandingan sisi-sisinya itu juga sama. Jadi perbandingan AB dengan PQ itu hasilnya juga sama dengan perbandingan BC dengan QR, sama juga dengan hasilnya perbandingan AC dengan PR. Nah, detailnya udah tak jelasin di video yang kemarin. Jadi kalau kalian belum paham, kalian boleh lihat lagi di video aku yang sebelumnya. Oke? Lanjut. Nah, karena dia itu sebangun, maka perbandingan sisi-sisi dari segitiga yang pertama dengan perbandingan sisi-sisi segitiga yang kedua itu pasti sama. Jadi perbandingan sisi depan dengan sampingnya segitiga yang pertama itu sama dengan perbandingan sisi depan dengan sampingnya segitiga yang kedua. Nah, sekarang kita cek dulu untuk segitiga yang pertama. Untuk segitiga yang pertama ya. Pertama, perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Nah, sisi depannya segitiga yang pertama berapa? 3. Sisi miringnya 5. Jadi perbandingannya 3 per 5. Kemudian perbandingan sisi samping dengan miring. Sampingnya berapa? 4 ya. Miringnya 5. Berarti perbandingan sisi samping dengan miringnya itu 4 per 5. Nah, yang terakhir, perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Itu sama dengan sisi depannya kan 3, sampingnya 4. Berarti perbandingannya 3 per 4. Nah, sekarang yang kedua.
Untuk segitiga yang kedua, perbandingan sisi depan dengan miringnya berapa? Depannya ini kan 6 ya. Berarti 6 per miringnya 10. Nah, 6 per 10 kalau disederhanain berapa? 3 per 5. Sama-sama dibagi 2. Sama kan hasilnya? Di sini 3 per 5, di sini juga 3 per 5. Yang kedua, perbandingan sisi samping dengan miring. Sama dengan sampingnya berapa? 8. Miringnya 10. Nah, 8 per 10 kalau disederhanain jadinya 4 per 5. Sama juga kan hasilnya? Nah, yang terakhir perbandingan sisi depan dengan samping. Sisi depannya 6, sampingnya 8. Kalau disederhanain jadinya dibagi 2, 3 per 4. Sama kan hasilnya? Sama. Nah, kenapa kok sama? Soalnya dua segitiga ini, segitiga yang pertama sama yang kedua dia sebangun, makanya sama perbandingannya. Kalau misalnya dia nggak sebangun, dia nggak bakalan sama. Jadi intinya, kalau misalkan ada dua segitiga yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya itu juga pasti sama. Gitu, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Nah, dari definisi yang tadi, perbandingan tadi itu didefinisikan perbandingan panjang segitiga siku-siku. Jadi tadi kan aku punya ini, definisi yang ini kan. Nah, dari sini itu didefinisikan perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Itu yang pertama, kalau misalkan disuruh nyari besar dari sin alfa itu sama dengan perbandingan dari sisi depan dengan miring. Biasanya kalau aku biar lebih gampang ngafalinnya itu aku singkat dengan sin demi. Jadi sin itu sama dengan perbandingan dari sisi depan dengan miring. Oke, yang selanjutnya kalau disuruh nyari cos alfa itu sama dengan perbandingan dari sisi samping dengan miring. Nah, disingkat kalau aku dengan cosami. Jadi cos itu sama dengan perbandingan sisi samping dengan miring. Kemudian kalau tan alfa itu sama dengan perbandingan sisi depan dengan samping. Nah, kalau disingkat jadinya tan desa. Jadi tan itu sama dengan perbandingan sisi depan dengan samping. Ini cara biar gampang ngafalinya. Nah, kemudian ada lagi selain tan sin dan cos itu kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Nah, yang terakhir kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang aku mau kasih contoh. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku. A, B, C. Dia siku-siku di B dan punya sudut A sebesar alfa. Nah, misalkan AB-nya itu 12, terus BC-nya itu 5, AC-nya itu 13. Nah, misalkan kalau kalian disuruh nyari nilai sin alfa berapa? Sin alfa, ya berapa? Nah, rumusnya sin alfa tadi apa? Sisi depan dibagi dengan sisi miring atau perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring. Nah, lihat. Sudut alfanya kan di sini. Berarti sisi depannya di mana? Di sini ya. Berarti 5. Miringnya yang mana? Miring ya yang sisi yang paling panjang AC ini. Berarti 5 per 13. Bisa? Bisa. Sekarang kalau disuruh nyari nilai cos alfa. Cos alfa apa tadi rumusnya? Cosami. Jadi perbandingan dari sisi samping dengan miring. Nah, alfanya kan di sini. Berarti sampingnya mana? Ya ini 12. Berarti sama dengan 12 per
miringnya 13. Nah, kalau disuruh nyari tan alfa gimana? Tan alfa tadi rumusnya apa? Perbandingan dari depan dengan samping. Nah, kalian lihat. Depannya yang mana? 5. Berarti 5 per 12. Gitu ya. Paham? Jadi tergantung nanti. Kalau misalnya sudutnya misalnya nanti gambarnya nggak kayak gini, dibalik ya tergantung nanti posisi sudutnya gimana. Pokoknya yang di depan sudut itu namanya sisi depan. Terus sisi yang paling panjang itu namanya sisi miring. Itu ya. Terus sekarang misalkan aku punya segitiga siku-siku lagi yang lebih gedean misalkan. Misalkan ini P, Q, R. Dia siku-siku di Q dan punya sudut P sebesar alfa juga. Nah, misalkan PQ-nya itu 24, QR-nya 10. Nah, PR-nya belum diketahui, misalkan di sini X ya, belum diketahui. Kira-kira kalau misalkan sampean disuruh nyari nilai dari sin alfa, gimana ngitungnya? Yo, gimana ngitungnya? Sebenarnya gampang, tinggal kita cari sisi miringnya, bisa pakai rumus Pitagoras. Terus habis itu tinggal masukin sin alfa, tadi kan apa rumusnya? Sin demi, berarti tinggal perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang dari itu. Caranya gimana? Nah, kalian lihat. Segitiga yang ini ABC sama PQR, dia sebangun atau enggak? Ayo, sebangun kan? Kenapa kok sebangun? Soalnya sudut yang bersesuaian dia besarnya sama. Terus perbandingan sisi-sisinya itu juga sama yang bersesuaian. Coba kalian lihat. 24 itu berasal dari mana? 2 dikali 12, ya kan? 10 itu berasal dari mana? 2 dikali 5. Ya kan? Berarti X-nya juga sama. 2 dikali 13. Berarti berapa? 26. Nah, tadi kan udah aku bilang, kalau misalnya dua segitiga itu sebangun, maka perbandingan sisi-sisi setiap segitiganya itu juga sama, ya kan? Berarti nilai sin alfa, cos alfa, sama tan alfanya itu juga sama dengan ini. Berapa? 5 per 13, 12 per 13, sama 5 per 12. Nah, kalian percaya atau enggak? Percaya dong. Atau sekarang kita cek aja. Kita cek ya. Sin alfa tadi rumusnya apa? Di bawahnya aja. Sin alfa tadi rumusnya apa? Sin demi, berarti depan dibagi miring. Nah, depannya berapa? Nih, depannya ya. 10. Miringnya berapa? Yang paling panjang, 26. Nah, kalau disederhanain, itu jadinya berapa? Sama-sama dibagi 2. 5 per 13. Sama kan? Sama. Sekarang yang cos juga wes. Cos alfa. Rumusnya apa? Cosami. Berarti samping bagi miring. Nah, sampingnya mana? Nih, 24. Miringnya 26. Nah, kalau disederhanain sama-sama dibagi 2, jadinya 12 per 13. Sama atau enggak? Sama. Yang terakhir, tan alfa, rumusnya apa? Tan besar, berarti depan dibagi samping. Depannya mana? 10. Sampingnya 24. Nah, bisa disederhanain kan? Sama-sama dibagi 2, jadinya 5 per 12. Sama kan? Sama. Jadi, gampang banget. Kalau udah tahu dua segitiga itu sebangun, kalian nggak usah ngitung lagi. Jadi, tinggal disamain aja. Soalnya hasilnya pasti sama, asalkan dua segitiga tersebut itu sebangun. Kalau nggak sebangun ya nggak bakalan sama, gitu ya. Oke, di video kali ini cuma sampai sini aja. Nanti aku bakal ngasih latihan soal di video selanjutnya. Jadi pastiin kalian nonton video pertama sama yang kedua biar nanti kalau udah masuk ke latihan soal, kalian bisa memahami dengan gampang. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.